Saudara, mengapa orang bertobat? Apakah yang membuat pertobatan itu menjadi sebuah pertobatan sejati yang berkenan kepada Allah? Pernahkah saudara melihat seseorang yang katanya bertobat, tapi sesungguhnya hidupnya sama saja, atau dia kemudian kembali kepada hidup lamanya? Yunus 3 ayat 5 mengatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Saudara, setelah seruan Yunus untuk menyuruh penduduk Niniwe bertobat, maka mereka kemudian percaya kepada Allah. Mereka percaya bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa yang membenci dosa. Mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melarikan diri dari murka Allah dan mereka harus memberi pertanggungjawaban perbuatannya kepada Allah. Mereka percaya bahwa firman yang diberitakan Yunus itu adalah benar dan bahwa Yunus adalah nabi yang diutus Allah dan bahwa apa yang disampaikan Yunus itu akan terjadi jikalau mereka tidak bertobat. Nah, saudara, pertobatan dengan iman selalu berjalan bersama-sama. Kita bertobat karena sesuatu yang kita percayai. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, pertobatan sejati terjadi karena iman kepada pribadi Allah yang benar dan hal itu membawa kepada perubahan tingkah laku. Hanya jika seseorang menyadari bahwa dia berdosalah yang membutuhkan pertobatan. Dan itulah yang dilakukan oleh penduduk Niniwe, termasuk rajanya. Mereka mengenakan kain kabung dan raja memerintahkan supaya semua penduduk Niniwe, termasuk ternak, berpuasa dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Nah, seseorang disebut bertobat karena dia meninggalkan perbuatan-perbuatannya yang jahat sebelumnya dan kemudian menjadi pribadi yang baru. Dan itulah pertobatan, berbalik datang kepada Allah dan meninggalkan kehidupan lama sebelumnya. Nah, di dalam kisah ini kita melihat bahwa penduduk Niniwe, mereka bukan hanya berkabung, bukan hanya menangis karena dosa-dosanya, tapi mereka juga meninggalkan atau mereka berhenti melakukan perbuatan jahat itu. Dan inilah pertobatan sejati, bukan hanya sekedar pengalaman emosi, di mana seseorang menyesali atau menangisi apa yang sudah dia lakukan, namun juga melibatkan perubahan tingkah laku yang nyata. Nah, jubah yang dikenakan raja di sini adalah simbol kekuasaan. Dengan menanggalkan jubah dan turun dari singgasana, menggambarkan bahwa dia datang kepada Allah bukan sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai manusia biasa yang membutuhkan pengampunan. Nah, hal ini menggambarkan suatu sikap kerendahan hati. Sesuatu yang menarik di sini, kita melihat bahwa raja memberi perintah apa yang harus dilakukan oleh seluruh penduduk Niniwe. Karena Tuhan akan memurkai seluruh Niniwe tanpa kecuali. Nah, karena itu pertobatan secara keseluruhan diperlukan. Setiap orang tanpa kecuali haruslah bertobat. Dan hal itu tergambarkan di dalam ayat 5 dan 6. Dari orang dewasa sampai anak-anak, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari penduduk sampai kepada ternak-ternak mereka. Nah, hal ini menggambarkan totalitas semua. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada kita bukan hanya secara pribadi, tetapi juga secara komunal. Nah, di dalam Yosua 7 itu merupakan sebuah contoh dari hal ini. Di mana dosa Achan membuat Allah marah bukan hanya kepada Achan yang melakukan dosa tersebut, tetapi kepada seluruh Israel. Nah, kita secara personal sebagai anggota dari sebuah komunitas, misalnya gereja, memiliki tanggung jawab secara komunal terhadap komunitas kita. Ketika salah seorang anggota komunitas kita melakukan dosa, seringkali tanggung jawab itu dipikul oleh satu komunitas itu. Nah, di dalam hal ini, Raja Niniwe memberikan contoh yang sangat baik bagi kita. Pertobatan secara massal tidak akan terjadi jikalau dia sebagai raja tidak memimpin pertobatan dan tidak mengalami pertobatan itu. Nah, karena itu saudara, marilah kita berdoa bagi para pemimpin kita supaya mereka dimampukan untuk memimpin dan mereka boleh menjadi teladan buat kita. Salah satunya di dalam hal pertobatan itu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.